Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya adalah guru SD Negeri Pondokjoyo 01, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dan juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Jember. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1 secara daring. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Guru senang sekali karena kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik. Kita wajib untuk selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja anak-anak? Memakai masker. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Ya, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru minta tolong ke Mbak Dira untuk menyiapkan dan memimpin berdoa ya. Ayo Mbak Dira. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Dira sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sama-sama, Pak. Ya, untuk selanjutnya kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Nyanyikan yang semangat, yang keras ya. Ya, kalian sudah menyanyikannya dengan semangat. Saking kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian. Pak Guru mau bertanya ini, Mas Farhan, apa saja yang ada di lingkungan rumah kamu? Tumbuhan. Ada tanaman dan hewan peliharaan. Ya.
Tumbuhannya apa, Mas Farhan? Jambu air. Jambu air. Terus Jambu ada kristal. jambu kristal. Untuk hewan-hewannya, Ayam. ayam, Kucing. kucing, ya. Tanamannya apa aja, Mbak Dira? Ada bunga taman hias. Tanaman hias, ya. Ada kelinci. Ada kelinci, ya. Dari yang sudah kalian sebutkan, ada tanaman hias, ada kucing, termasuk makhluk hidup atau tak hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Karena makhluk hidup berarti dinamakan Biotik. biotik, ya, bagus. Kalau angin, udara, tanah itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup. Benda tak hidup, Pak. Benda tak hidup. Karena benda tak hidup, makanya dinamakan Abiotik. Abiotik. abiotik, ya, bagus. Kalian masih ingat apa itu arti dari lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, bagus Mbak Dira. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu namanya lingkungan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran 1. Di situ ada. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, itu kalian dapat menguraikan sebuah pikiran pokok pada setiap paragraf dalam bacaan. Terus kalian juga mampu menyajikan teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ini ada kesepakatan dulu ketika pembelajaran daring. Ya, yang pertama adalah kalian harus datang tepat waktu seperti tadi ya. Jadi sebelum dimulai kalian sudah datang. Terus menghormati guru dan teman ya kalian. Sebelum dimulai, kita lakukan tepuk PPK dulu ya. Siap ya? 1, 2, 3, tepuk PPK. Bagus. Kalian perhatikan video ini dengan baik. Kalau misalnya ada yang penting kalian catat di buku ya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini, kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung.
Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat menjadi peta pikiran. Ya. Setelah kalian lihat video tadi, apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Ide utama dari sebuah paragraf. Ya, ide utama dalam suatu paragraf. Bagus, Mbak Dira. Terus, bagaimanakah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Membaca seluruh kalimat dan paragraf. Ya, bagus. Ya. Bacanya apa lagi coba? Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ya, bagus. Ada lagi? Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ya, bagus Mbak Tira. Tadi siap. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, bagus sekali tadi sudah dijawab ya. Disebut juga pikiran utama, gagasan pokok atau inti sebuah bacaan. Terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Dijelaskan oleh kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama. Adalah kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat penjelasan sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Selanjutnya ini ada teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Coba kalian baca dahulu, terus nanti akan Pak Guru tanya ya. Ayo dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sekarang Pak Guru tanya. Mengapa makhluk hidup memerlukan lingkungan? Semua makhluk hidup memerlukan memerlukan lingkungan tertentu dalam memenuhi kebutuhan. Ya, bagus Mbak Dira. Terus yang kedua, apa saja komponen biotik dari sebuah lingkungan? Yang biotik berarti yang apa? Hidup atau tidak hidup? yang hidup, Pak. Hidup. Nah, berarti apa saja? Contoh yang hidup di lingkungan apa saja? Makhluk hidup. Manusia, hewan, dan Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, ada manusia, ada hewan, dan Tumbuhan. Ya, terus apa saja komponen biotik yang ada di lingkungan? Udara, air, tanah, angin. Udara, air, tanah, dan angin. Ya, bagus. Ada udara, air, tanah, dan angin. Ya, pintar. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Ya, bagus Mas Farhan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, berarti kalian benar-benar membaca ya. Bagus, pintar-pintar semua. Sekarang kita masuk ke LKPD ya. Ini sudah Pak Guru bagi ya lewat grup WA tadi. Coba kalian buka, lalu kalian kerjakan ya. Ini teksnya tadi yang sudah kalian baca, terus tadi sudah Pak Guru tanyakan juga. Ini ada di LKPD. Digunakan untuk menjawab pertanyaan ya. Kalian cari pikiran utama dari setiap paragraf.
beserta informasi yang kamu anggap penting dari teks ekosistem tadi ya. Pak Guru beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit ya. Ayo berdiskusi. Nanti kalau sudah, kalian akan menyampaikannya atau mempresentasikannya per kelompok. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Ya, bagus. Wah, cepat-cepat ya. Ya, kalau udah selesai, kalian presentasikan di depan teman-teman kalian di sini. Kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan? Ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Ya, bagus Mas Farhan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Terus adakah teman yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Tessa dan kelompoknya Mas Farhan? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ya, Pak. Ya, coba. Menurut kami, presentasi yang ditampilkan oleh kelompok Dahlia mengenai pokok pikiran teks non-fiksi yang berjudul ekosistem sangat bagus dan sesuai teks. Ya, bagus sekali Mas Tio sudah menanggapi presentasi dari kelompoknya Mbak Cesa tadi ya. Iya. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalian perhatikan, itu ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu kira-kira ekosistem apa? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan, ya. Terus gambar yang kedua, Ekosistem laut. ekosistem laut, ya. Mbak Calia, apa saja yang ada di gambar itu ekosistem hutan? Ada banyak tumbuhan dan hewan. Ada harimau, monyet, tapir, laut, terumbu karang, kuda laut, ada ikan. Untuk baca ya, menyebutkan tadi ekosistem hutan dan ekosistem laut, ya bagus. Ya, jadi yang ada di ekosistem hutan itu ada tumbuhan, ada gambar monyet ya, ada gambar harimau, terus ada gambar tapir juga. Untuk yang ekosistem laut ada apa saja? Terumbu karang. Terumbu karang, terus Ikan hias. ikan hias, kuda laut, ya bagus. Ya, sekarang kalian perhatikan video ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar kembali ya. Kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, apa saja ya jenis makanan hewan itu? Jenis makanan hewan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, makanan hewan dari tumbuhan. Contohnya, ada daun, buah, biji-bijian, dan juga umbi. Ini dia contoh-contohnya. Buah, ada biji-bijian.
Berikutnya, makanan hewan dari hewan. Contohnya berupa daging, ikan, serangga, dan juga telur. Nah, daging ini bisa juga berupa bangkai hewan lain. Nah, selanjutnya kita kembali ya, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivore, hewan pemakan tumbuhan. Kita akan lihat ciri-cirinya. Nah, bentuk gigi dari herbivore atau pemakan tumbuhan didominasi oleh gigi geraham dan gigi seri. Nah, seperti ini ya. Kemudian contoh hewannya ada kuda, lalu ada rusa, kambing, kelinci, dan juga sapi. Nah, ini dia contoh-contoh herbivore. Selanjutnya, karnivore atau hewan pemakan daging. Nah, bentuk gigi dari karnivore didominasi oleh gigi taring karena sesuai dengan makanannya, yaitu daging. Nah, karnivore ini juga ada contohnya, yaitu burung hantu, lalu burung elang. Mereka punya paruh yang kuat dan tajam. Lalu ada anjing, ada kucing, lalu ada harimau, ular, ikan hiu, bunglon karena dia makan serangga ya, katak. Nah, hewan yang memakan serangga ini disebut juga dengan insektivore. Ini termasuk karnivore. Mereka punya lidah yang panjang dan lengket. Selanjutnya ada omnivore atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, bentuk gigi mereka seperti ini. Ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Nah, kemudian contoh dari omnivore adalah tikus, ayam, lalu kera, monyet, simpanse, dan gorila, beruang. Nah, itu dia ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terima kasih semuanya, semangat belajar. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Karnivora ya, ada 3 macam ya, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu apa tadi? Hewan pemakan tumbuhan. Ya, Makan hewan tumbuhan. tumbuhan. Bagus, ya bagus. Terus contohnya apa saja tadi yang ada di video? Sapi, kambing, kuda, jerapah. Sapi, kambing, kuda, jerapah, ya bagus. Ada lagi yang ada di video tadi? Kalian tadi lihat apa di video? Kelinci. Kelinci, ya. Terus karnivora itu apa tadi? Hewan pemakan daging. Ya, hewan makan daging. Bagus. Contohnya apa? Kucing, singa, harimau, buaya. Ya, kucing, singa, harimau, buaya. Ada lagi? Tadi ada banyak sebenarnya contohnya di video ya. Ular. Ular, ya bagus. Ada lagi? Ikan hiu. Ikan hiu, ya. Terus? Burung hantu. Burung hantu, ya bagus, Mbak Dira. Terus apa lagi? Ada banyak tadi gambarnya ya. Singa. Ada singa, ya. Terus ada katak juga tadi ya. Ya. Terus setelah itu omnivora itu apa? Hewan Hewan pemakan pemakan segala. segalanya, tumbuhan dan daging. Ya, omnivora itu hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun daging. Ya, contohnya apa saja tadi? Ayam, bebek, angsa, tikus, beruang. Ya, bagus.
Ada tikus, ada ayam, ada bebek, beruang ya. Ya, bagus. Sekarang ada teks lagi. Coba Mas Farhan dibaca paragraf 1. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Hewan itu dikelompokkan menjadi dua jenis makanannya ya. Ada yang makan tumbuhan, ada juga yang makan hewan lain. Ya, ini Pak Guru jelaskan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora, yaitu terus yang kedua adalah karnivora, yaitu pemakan daging. Dan yang terakhir ada omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain atau daging. Contohnya. Ya, sekarang LKPD yang kedua udah Pak Guru bagi juga tadi di grup WA. Coba kalian kerjakan ya setelah tadi mendapat materi dari Pak Guru. Setelah kalian mencermati pengelolaan hewan yang di video, nah tugas kalian adalah kalian cari gambar yang ada di majalah atau koran bekas, gambar-gambar hewan, 5 saja. Nanti gambar hewan itu kalian tempel pada LKPD itu ya, kolom nomor 2. Coba kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Pak Guru beri waktu dari sekarang ya. Sudah selesai? Selesai, Pak. Selesai, Pak. Ya, terus. Kalau sudah selesai, coba ada yang mau presentasi. Kelompoknya siapa? Ya, coba Mbak Dira dipresentasikan hasilnya. Udah itu. Gambar nama atau jenis makanan burung elang. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. Nomor 2, sapi. Jenis hewan berdasarkan makanan herbivora. Nomor 3, harimau. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. 4, katak. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. 5, ayam. Jenis makanan berdasarkan makanan omnivora. Ya, bagus. Itu tadi Mbak Calia ya? Mbak Calia tadi. Ya, bagus. Ya, Pak. Dari kelompoknya Mbak Calia tadi sudah mempresentasikan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ya, coba Mas Farhan tanggapi. Menurut kelompok kami, apa yang sudah dipresentasikan oleh Calia sudah baik dan benar. Ya, bagus. Terima kasih Mas Farhan sudah memberikan komentarnya dengan baik. Ya, selanjutnya kita tadi sudah belajar ya dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kesimpulan. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Mas Farhan? Ya, Apa kesimpulan kamu? mengenai pokok pikiran. Ya, mengenai pokok pikiran. Terus?
mengenai ekosistem dan pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, bagus. Bagaimana yang lain? Betul? Betul, Pak. Ya. Ya, kesimpulannya adalah tadi kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran ya. Terus yang kedua adalah ekosistem, terutama itu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Pak Guru. Nah, menyenangkan ya. Kenapa kok menyenangkan? Karena ada video-video dan gambar-gambar yang menarik. Ya, ada video tadi ya, dan gambar-gambar yang menarik ya. Mudah-mudahan nanti akan Pak Guru tingkatkan lagi untuk pembuatan media pembelajaran supaya kalian tetap menarik untuk belajar ya. Ya. Soal evaluasi sudah Pak Guru kirimkan lewat grup WA, itu evaluasinya adalah melalui Google Form. Kalian nanti mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Batas waktu pengiriman itu jam 12 siang ini. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai langsung kalian kerjakan. Nanti hasilnya akan Pak Guru umumkan pada sore hari ya. Ya. Kerjakan dan teliti, usahakan dapat nilai 100. Ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita menyanyikan lagu daerah dulu. Tahu lagu Gunung Kidul? Tahu. Tahu ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Kita. Gunung. Ya. Gunung Pacul. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Nyunggi nyunggi wafalkun gembelengan. Dan bisa nah, bagus ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sama-sama, Pak. Pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Terus ya sementara ya kita masih menggunakan pembelajaran daring. Ya, sebelum diakhiri Pak Guru mau minta tolong ke Mas Farhan ya untuk memimpin berdoa pulang. Ayo coba Mas Farhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Farhan sudah memimpin berdoa pulang. Ya, jangan lupa persiapkan diri untuk besok. Kita akan masuk ke masih di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajarannya kita masuk ke pembelajaran kedua ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kalian juga harus tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Mudah-mudahan
pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berkumpul di kelas dalam pembelajaran tatap muka ya. Iya, Pak. Ya, terus untuk tugas-tugasnya jangan lupa untuk selalu dikerjakan. Iya, Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak Guru. Akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok ya. Iya, Ya, Pak. Pak.